Di video kali ini khusus saya buat untuk teman-teman yang masih pemula dalam berternak murai batu, supaya pemula itu tidak mengalami yang namanya kegagalan dalam berternak murai batu, sehingga menyebabkan berternak murai batu itu tidak jadi atau berhenti dalam berternak murai batu. Karena biasanya pemula itu inginnya cepat-cepat, tapi setelah mengetahui permasalahan-permasalahannya dan tidak bisa mencari solusinya, akhirnya berhenti dalam berternak murai batu. Simak videonya sampai selesai teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Bit Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab gagalnya peternak pemula ataupun berhentinya peternak pemula, yang menyebabkan pemula itu menjadi kapok atau tidak jadi berternak karena adanya penyebab kegagalan tersebut, dan kita akan menjelaskan penyebabnya itu apa saja supaya teman-teman yang masih pemula itu tidak mengalami kegagalan ataupun berhenti dalam berternak murai batu. Untuk penyebab yang pertama itu biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi teman-teman. Yang dinamakan faktor ekonomi itu adalah karena kita membeli sepasang indukan murai batu dengan modal yang tidak sedikit dan juga ditambah dengan biaya perawatan yang juga tidak sedikit pula habisnya. Ketika kita hitung selama kurang lebih dalam per minggu atau per bulan, itu biaya perawatan sangat banyak sekali, namun tidak bisa membuahkan hasil. Setelah kita mengeluarkan modal yang begitu banyak, hasil ataupun keuntungannya itu tidak ada. Nah, itu adalah salah satu penyebab utama kita berhenti atau gagal dalam berternak murai batu. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, pastilah istri ngomel-ngomel kalau misalkan tahu yang sesungguhnya kita berternak murai batu itu modalnya tidak sedikit teman-teman. Dan memang teman-teman yang masih pemula itu melihatnya di tempatnya penangkar yang sudah sukses, kalau melihat satu pasang saja sudah menghasilkan berapa duit, nah itu pastilah pemula itu akan tergiur. Tapi kita itu dalam berternak murai batu jangan diawali dari yang namanya bisnis yang bisa menyebabkan perasaan ataupun kita itu bernafsu untuk ambisi mencari uang sebanyak-banyaknya dalam dunia ternak murai batu. Karena yang sesungguhnya dalam ternak murai batu itu tidak bisa kalau misalkan tidak dijadikan sebagai bisnis teman-teman. Kita harus awali dari hobi terlebih dahulu. Kalau kita niat kita adalah ambisi, nanti yang terjadi adalah kerugian ketika kita sudah mengeluarkan modal yang begitu banyak tapi keuntungannya tidak seberapa. Nanti pastilah pemula itu akan berhenti dalam berternak murai batu. Dan ketika gagal, pasti pemula itu akan mengeluarkan atau menjual indukan murai tersebut, sehingga pemula itu berhenti tidak jadi dalam berternak murai batu karena adanya kegagalan tersebut. Dan adanya penyebab yang kedua itu adalah kurangnya kesabaran kita teman-teman. Karena kita itu ketika berternak murai batu, misalkan seperti di video ini, misalkan ada 4 kandang, itu masalahnya berbeda-beda. Ada yang kandang satu itu dijodohkan selama 1 minggu sudah angkut sarang. Ada yang kandang kedua kemudian setelah jodoh 2 minggu baru mulai bertelur. Ada juga yang sudah 1 bulan itu tidak berproduksi, lama sekali ditunggu tidak berproduksi. Nah, maka dari itulah kita harus meneliti dari kesabaran kita. Yang harus kita pertanyakan adalah kesabaran kita teman-teman. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang maunya itu ketika membeli satu pasang jantan dan betina, ketika sudah dijodohkan kemudian dimasukkan ke dalam kandang ternak, itu maunya ingin langsung berproduksi, langsung menghasilkan trotolan, dan kemudian trotolan tersebut bisa langsung dijual. Tapi beda lagi kalau kita masih pemula, biasanya berternak murai batu tingkat kesabarannya seperti itu masih belum ada, karena pemula itu maunya yang instan atau yang cepat-cepat. Tapi kita itu berhadapan dengan yang namanya hewan, kita harus meneliti dari karakter atau maunya si burung tersebut. Karakternya bagaimana, kita harus memahaminya, dan maunya seperti apa kita juga harus memahaminya. Itu untuk faktor yang kedua penyebab peternak murai itu gagal dan juga peternak murai batu itu berhenti dalam peternak murai batu khususnya pemula. Dan untuk penyebab yang ketiga atau penyebab yang selanjutnya adalah maunya peternak murai yang masih pemula itu beli yang sudah produk.
Jadi ketika dia beli murai yang sudah berproduksi, ketika dibawa pulang atau dimasukkan ke dalam kandang, itu tidak bisa berproduksi. Nah, itu secara otomatis murai yang sudah produk di tempat orang yang lama, ketika kita masukkan ke kandang ternak itu jelas beda lah teman-teman. Tempatnya juga beda, suhunya juga berbeda, kemudian lokasinya juga berbeda. Nah, yang sudah pernah berproduksi itu juga membutuhkan yang namanya adaptasi dengan kandang, adaptasi dengan perawatan yang kita berikan. Dan kebiasaannya kebanyakan biasanya kalau kita membeli yang sudah berproduksi, ketika kita masukkan ke dalam kandang ternak, kita bawa pulang ke rumah itu lama tidak berproduksi. Karena perubahan suhu dan juga perawatan tersebut yang kita berikan itu sudah pasti bedalah dengan orang yang lama tadi. Dan biasanya pemula kalau mengalami masalah seperti itu pasti putus asa dan akhirnya indukan itu diambil dari kandang ternak dan akhirnya gulung tikar lah, tidak jadi berternak murai batu. Untuk penyebab yang keempat yang memengaruhi peternak murai batu yang masih pemula itu gagal atau berhenti dalam peternak murai batu, yaitu kurangnya pengalaman di dalam mencari calon indukan tersebut. Terkadang biasanya hanya dipandang, oh murai batu ini kelihatannya bagus, murai seperti ini kelihatannya bagus. Akhirnya dibeli, setelah dirawat, dimasukkan dalam kandang, dijodohkan. Kemudian murai bagus yang dikira bagus tersebut itu tidak bisa berproduksi. Padahal yang dilihat bukan dari bagus dari fisiknya, tapi kita harus cari tahu di karakter, kesiapan dan juga birainya. Yang dinamakan kesiapan yaitu kita lihat di ciri fisik, kesehatannya dan juga bulu-bulunya. Yang disebut dengan kesiapan di birainya kita bisa lihat ketika dia itu sudah sama-sama siap di birainya, dan videonya sudah sering saya buatkan seperti itu teman-teman, untuk melihat murai yang betul-betul sudah sama-sama siap. Itu biasanya kekurangan dalam pemahaman pemula dalam memilih calon indukan tersebut yang mengakibatkan peternak murai batu pemula itu berhenti. Untuk penyebab yang selanjutnya adalah ketika kita salah dalam memilih calon indukan tersebut. Jadi biasanya para pemula itu asal-asalan dalam mencari calon indukan. Dan ketika indukan atau calon indukan yang kita ternakkan tersebut sudah bisa beranak, kemudian mengeluarkan trotolan, kalau misalkan indukannya itu tidak seberapa bagus, maka anakannya juga tidak bisa bagus. Nah, maka dari itu kesimpulan kita ketika anakan itu terlihat tidak bagus, kita kesulitan dalam mengeluarkan atau dalam menjual anakan murai batu tersebut. Karena indukannya sudah tidak bagus, maka anakan yang dihasilkan juga kurang bagus. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi kita jangan sampai salah dalam memilih. Yang penting kita itu harus teliti terlebih dahulu. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.